Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gua mau preview project sedikit ya guys. Jadi barangkali kalian ada yang butuh solusi project seperti ini ya. Jadi gue bikin web monitoring gitu ya untuk device-device yang menggunakan protokol Modbus ya, Modbus RTU ya. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu Modbus, kalian bisa searching ya di Google. Jadi Modbus itu protokol yang standar digunakan di dunia industri ya. Jadi Modbus itu ada yang RTU, ada yang TCP. Yang kali ini, project kali ini gue akan mengambil data-data dari protokol Modbus RTU ya. Jadi ceritanya ini ada gateway ya. Jadi klien gue tuh dia bikin gateway seperti ini, si gateway-nya. Nah, tapi ini gateway cuma kosongan ya, artinya cuma hardware aja. Belum ada firmware-nya. Jadi firmware-nya gue bikin firmware-nya sama tim gue. Kemudian fungsi dari device ini adalah membaca data dari power meter ya. Jadi apa aja data atau device yang menggunakan protokol Modbus RTU ya, itu bisa dibaca oleh si gateway ini. Nah ini contohnya pakai power meter Schneider, ada juga power meter Toki dan lain-lain. Kemudian ada Autonic yang untuk suhu ya, suhu dan temperatur. Itu juga pakai Modbus sama. Nah, terus bisa jadi digital input juga ada gitu ya. Nah, di sini kan protokolnya support, di sini ada digital input ya. 1 sampai 7 ya. Yang ke-8 ini selektor karena nanti posisi itu pengen bisa di-upload atau di-config menggunakan web config ya. Jadi pada saat ngeset Modbusnya ini kan tiap ini kan Modbus itu kan ada ID-nya ya. Kalau ini gue set ID-nya 2. 1, 2, 3 ID-nya berapa, kemudian si registernya juga register berapa gitu ya. Itu akan di-set, nanti di-set di sini nih, di web config tinggal si selektor ini dikasih 24 volt, nanti dia akan jadi access point. Ya, nanti si klien menggunakan HP atau laptop tinggal connect ke sini dengan password default itu ada. Nanti akan masuk ke web config. Nah, di sini akan bisa menggunakan apakah digital input yang mau dipakai apa enggak, berapa banyak yang dipakai. Ini ada 1 sampai 7 ya. Kemudian untuk Modbus protokolnya mau dipakai apa enggak gitu kan. Kemudian dari baud rate-nya berapa nih? Biasanya kan 9600 ya standarnya. Terus partinya apa, stop bit-nya berapa, itu ada pilihannya di situ ya. Di sini ada 2 koneksi, dia bisa menggunakan MQTT sama HTTP ya, protokol pengiriman datanya. Kemudian untuk koneksinya dia bisa pakai WiFi atau pakai GSM gitu. Jadi ada pemilihan di web config-nya gitu guys. Nanti ditaruhkan ya di sini di preview. Nah intinya nanti dia bisa banyak device ya, artinya device 1, device 2 tinggal ID-nya dibedakan saja. Nanti tinggal dibaca di sini di port RS485 gitu. Nanti datanya akan diambil, datanya maksimal tuh ada 16 address yang bisa diambil. Kemudian akan dikirimkan ke server gitu ya. Di server nanti akan dikalkulate karena dari Modbus itu kan beberapa ada yang datanya sudah jadi real, ada yang belum. Kalau misalkan kayak kalau ini nih, power meter ini tuh harus butuh 32 bit si datanya ya. Artinya butuh datanya kan float nih si yang power meter ini. Jadi butuh konversi lagi tuh gitu. Jadi dari 2 register digabung jadi 1 gitu. Nanti ada merge-nya itu namanya ada yang little endian, ada yang big endian gitu. Kan tergantung pilihnya yang mana, tinggal dipilih. Kemudian kalau yang dari power meter Toki itu kan misalkan 220 volt, tapi kan yang masuk ke sini kan nggak 220 ya, tapi 2200 gitu kan. Nah makanya itu ada pembagian nanti di matematiknya di webnya itu bisa, oh kalau hasilnya itu dari sekian itu akan dibagi 10 atau dikali 0,1 gitu supaya jadinya sama gitu. Seperti itu guys. Oke, next kita coba preview di sistem webnya ya guys. Nah nanti pada saat si gateway ini dikasih tegangan 24 volt dan dari sisi selektor ini dikasih tegangan 24 volt, nanti dia akan jadi access point ya. Kemudian ada IP defaultnya, diakses dan dimasukkan password, nanti akan muncul seperti ini guys ya webnya ya. Jadi kita akan bisa config, oh ini mau pakai WiFi atau GSM. Kalau pakai WiFi kita harus masukin SSID WiFi sama passwordnya apa gitu ya. Tapi kalau kita pakai GSM kita harus masukin APN-nya nih, APN-nya apa gitu ya. Kemudian untuk protokol tipenya tuh bisa pakai MQTT, berarti kita akan harus masukin broker di sini, atau HTTP ya di sini ya. Oke, namanya jadi server di sini.
Nah, kemudian masing-masing itu ada ID device nih. Mau diisi ya device berapa nih, dari 1 sampai tak terhingga sebetulnya ya. Bebas, yang penting dia integer. Nah, kemudian untuk Modbus RTU-nya itu kalau mau dipakai itu harus checklist dulu guys. Ini. Nah, di checklist, kemudian baud rate yang dipakai berapa, parity-nya berapa, kemudian stop bit-nya berapa, itu di sini ya. Baud rate, parity, stop bit. Kemudian dari sisi sini nih ada 16 address ya di sini. Kalau mau pakai tinggal checklist aja guys di sini. Gue checklist di sini, checklist, kemudian addressnya apa, kemudian Modbusnya berapa ya, si address Modbusnya. Nah, kemudian untuk yang digital input kalau mau dipakai tinggal checklist aja yang dipakai 1 sampai 7 nih. Cuma 2 doang nih digital inputnya mau dipakai berapa gitu. Nanti setelah di save configuration dia akan jadi klien ya, dan akan connect ke WiFi, atau kalau pakai GSM langsung dia connect ke servernya di mana gitu guys. Nah, dari sisi webnya di sini ada misalkan ini ada test MQTT. Kita akan lihat nih di sini. Oke, coba kita lihat detailnya. Ini ada maps-nya ya. Ini menggunakan Google Maps API. Dan di sini otomatis dia yang di use berapa nih, tergantung yang di checklist dari web config, dia akan otomatis yang dipakai berapa gitu ya. Untuk show ini untuk menampilkan data grafik di sini. Nah, kemudian ini dari data Modbusnya itu nanti akan kita bisa di rename di sini. Jadi ini misalkan ini tegangan A, tegangan B, tegangan C gitu ya. Kemudian ini addressnya berapa nih, ada addressnya, ID Modbusnya berapa, ini value-nya berapa nih yang dibaca. Nah, dari value ini bisa kita matematik nih, dikali, dibagi, ditambah, dikurang, atau pakai sensor 420 MA gitu ya. Ini udah ada rumusnya otomatis. Kalau misalnya kita dikali, ini hasilnya sekian, kalau dikali 0,1 misalkan di sininya 0,1, kita juga di sini akan berubah nih ya, otomatis berubah. Terus satuannya di sini bisa diganti nih, jadi bisa pakai volt, ampere, dan lain-lain. Nah, untuk yang seperti ini ya, power meter Schneider, dia itu kan menggunakan 2 register untuk mendapatkan satu value. Artinya nanti misalkan register 4000 sekian sama 4000 sekian itu akan digabung jadi satu. Misalkan nih ada register di sini nomor 4, nomor 24 sama nomor 145, register berapa itu akan di merge di sini. Kita merge. Kemudian untuk konversinya menggunakan apa nih, namanya merge-nya apa nih, misalkan voltase A, B, atau C ya. Kemudian convert kemana nih, ke big endian, little endian, atau mana nih, mid big endian, mid little endian, tinggal pilih. Nanti hasilnya sesuai apa enggak nih sama pembacaan. Kalau nggak sesuai tinggal diedit, tinggal dipilih ganti convertnya kemana gitu ya. Ini kalau pakai yang dua address ya. Nah, kemudian nanti akan masuk di sini merge Modbus di sini. Nah, kemudian di sini ada digital input ya. Nah, digital input ini bisa diganti nih, misalkan satu ini untuk alarm, untuk status mesin gitu kan. Nah, ini menjadi alias ini misalkan, jadi satunya itu jadi on, kalau nolnya jadi off, itu bisa. Jadi otomatis kalau dia nilainya 1 jadi on, kalau 0 jadi off gitu. Atau jadi misalkan alarmnya alarm atau normal misalkan ya. Kalau 1 jadi alarm, kalau 0 normal, nanti otomatis nih dia akan muncul semuanya di sini nih. Nah, di sini tipenya digital inputnya ngapain nih ya. Ini 1 0 karena belum dirubah. Kalau dirubah bisa jadi ini misalkan on atau off gitu. Nanti di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk datanya kita bisa lihat di sini yang grafiknya ya. Nah, ini kalau dalam datanya belum ada, jadi ini grafiknya dia otomatis ini. Dia akan real time ya, kalau ada data baru masuk dia akan jalan nih grafiknya gitu. Sesuai yang di show ada berapa, dia akan muncul maksimal ada 6 grafik. Kemudian di sini ada data riwayatnya di sini guys. Bisa diekspor juga ke Excel gitu guys. Nah, jadi untuk kebutuhan industri untuk monitoring data, menurut gua ini cocok ya. Oke, gitu doang guys preview kali ini. Gua lagi jarang bikin video, tapi makasih banyak buat kalian yang udah pernah nonton video gua. Ikuti terus channel gua guys, jadi barangkali ada yang baru atau teknologi lagi yang lagi develop, lo bisa contoh gitu ya.
lumayan untuk referensi nih sedikit gitu ya. Terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.